Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita praktikum sistem indera, ya, meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, perasa, dan peraba. Praktikum kita akan diawali dengan hari ini ya, pengantar praktikum. Kemudian setelah pengantar praktikum selesai, akan ada pretest. Link pretest dapat diakses teman-teman di GC, ya. Nanti setelah itu kita melaksanakan praktikum. Kali ini materi kita tentang sistem indera, ada praktikum yang dilakukan dari rumah, ya. Silakan upload lembar praktikum di menu GC ya dalam bentuk laporan sementara. Selanjutnya kita lanjut diskusi hasil praktikum, kemudian baru penyusunan laporan resmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan visus dan buta warna. Diharapkan mahasiswa dapat mengetahui adanya reseptor dingin dan panas pada kulit. Mahasiswa diharapkan mampu memahami fisiologi dari indera pendengaran, perasa, dan pembau. Indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel-sel reseptor khusus. Sel-sel reseptor inilah yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, introreseptor dan eksoreseptor. Introreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Sel-sel introreseptor terdapat pada sel otot, tendon, ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan. Sedangkan eksoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Yang termasuk eksoreseptor yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba, indera pengecap, dan indera pembau. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah ada Snellen chart, ada buku isi hara, kopi bubuk, garam, gula, piring dan sendok, parfum, dan minyak kayu putih. Prosedur praktikum. Prosedur praktikum indera penglihatan. Di sini kita melakukan pemeriksaan visus mata. Ya, jadi nanti ada untuk indera penglihatan ada pemeriksaan visus mata dan pemeriksaan buta warna. Untuk pemeriksaan visus mata, prosedurnya yaitu dudukan praktikan pada jarak 6 meter dari kartu Snellen. Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ya, dimulai di sini bisa kita mulai dari mata kanan ataupun dari mata kiri terlebih dahulu. Jika kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu, silakan tutup mata kiri dengan menggunakan telapak tangan. Setelah ditutup, kemudian praktikan diminta membaca huruf Snellen dari barisan paling atas urut ke bawah. Setelah itu dilakukan pemeriksaan mata satunya ya, mata kiri dengan menutup mata kanan. Catat hasil pemeriksaan visus sesuai dengan baris terkecil yang dapat dibaca oleh pasien. Untuk pemeriksaan buta warna, kita menggunakan buku isi hara. Praktikan membaca tulisan yang dibentuk oleh titik-titik warna pada isi hara. Dan silakan catat hasil baca ya dari buku isi hara pada lembar praktikum. Prosedur praktikum untuk indera pendengaran. Jadi nanti di indera pendengaran ini yang kita lakukan pemeriksaannya adalah
kita butuh 3 orang, 1 praktikan, 2 orang bertugas membawa mangkok dan sendok. Jadi praktikan dengan mata tertutup, berdiri berjarak 3 meter dari 2 orang yang memegang mangkok. 2 orang yang memegang mangkok tadi dipersilakan untuk memukulkan sendoknya ke mangkok dalam waktu yang berbeda, dan praktikan disuruh menebak sumber suaranya orang yang mana. Ya, kemudian dicatat benar atau tidak sumber suara tebakan dari praktikan tadi. Praktikum berikutnya, posisi praktikan masih sama ya, dengan mata tertutup masih di tempat semula. 2 orang yang memegang mangkok tadi silahkan maju atau mundur, terserah, tanpa diketahui ya, tanpa diketahui dari praktikan sumber suara tadi. 2 orang yang memegang mangkok tadi maju atau mundur ya, silahkan sejauh 1 atau 2 meter. Kemudian pukulkan sendok pada mangkok dalam waktu yang berbeda. Praktikan disuruh menebak sumber suaranya yang mana. Kemudian dicatat ya, benar tidak sumber suara tebakan dari praktikan tadi. Nah, kemudian ditanya praktikannya, suaranya lebih keras atau tidak ya, lebih keras atau lebih pelan atau seperti apa, ditanyakan pada praktikan, kemudian dicatat ya di lembar praktikum, dan benar tidak gitu. Jadi misal tadi 2 orang yang memegang mangkok itu tadi maju, berarti kan harusnya suaranya akan lebih keras. Kalau ternyata 2 orang yang memegang mangkok tadi itu mundur, berarti kan jawabannya harusnya lebih pelan suaranya ya, gitu. Prosedur indera pembau. Nah, di sini nanti disiapkan 2 sampel. Ditulis ya, sampel A, sampel B. Sampel A diisi minyak kayu putih, sampel B diisi parfum, bebas parfumnya aroma apa terserah ya. Nah, praktikan nanti ditutup mata, kemudian ada orang lain yang menyaksikan ya tebakannya benar atau tidak. Jadi sampel A tanpa diketahui, jangan wadahnya diusahakan sama ya. Dan kalau enggak, praktikan tidak usah memegang wadah, jadi didekatkan pada praktikan bau apa sampel itu. Kemudian catat betul tidak jawaban dari praktikan. Untuk pemeriksaan indera perasa, di sini sama caranya ya, menggunakan ada sampel A, B, C. Jadi tolong disiapkan, ada sampel A diisi kopi, sampel B diisi gula, sampel C diisi garam. Praktikan matanya ditutup, kemudian disuruh menebak ya, dipegang disuruh menebak, di apa ya, di julid ya, dikasih sedikit ya, sedikit untuk merasakan itu rasa apa ya, pahit, manis, atau garam ya. Kemudian dicatat ya hasilnya. Untuk indera peraba disiapkan 2 wadah, yang satu diisi air hangat, yang satu diisi air dingin ya. Telunjuk kiri ya, tangan kiri, telunjuknya masukin ke wadah air hangat. Telunjuk kanan masukin ke wadah yang isinya air dingin ya, selama 10 detik. Kemudian setelah 10 detik diangkat, masukkan telunjuk kiri ke air biasa, telunjuk kanan juga ke air biasa ya. Selama 10 detik, kemudian angkat. Telunjuk kiri silahkan teman-teman olesi balsem. Telunjuk kanan silahkan teman-teman olesi alkohol 70%. Catat apa yang dirasakan pada lembar praktikum ya. Sekian pengantar praktikum kita kali ini tentang sistem indera. Link pretest silahkan diakses di GC dan silahkan mengerjakan pretest. Kemudian kita lanjut praktikum. Ya, semangat mengerjakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.